Suara nyaring terdengar di gang kecil, menembus suasana gerah di siang hari musim panas di Saigon. Siapa yang mau lumpia asam? Lumpia asam di sini. Suara tua namun masih bertenaga itu milik Nyonya Tam, seorang wanita berusia 85 tahun dengan rambut beruban dan punggung bungkuk karena usia. Di kepalanya, sebuah keranjang bambu berisi lumpia asam yang harum, dibungkus dengan hati-hati dalam daun pisang hijau. Nyonya Tam berjalan perlahan. Kakinya gemetar karena usia tua, tetapi masih gigih selangkah demi selangkah. Setiap langkahnya seolah membawa cerita panjang tentang kehidupan dan pengorbanan. Matanya, meskipun keruh karena waktu, masih bersinar dengan secercah harapan dan ketahanan. Sementara Nyonya Tam dengan rajin menjual lumpia asam, tidak ada yang menyangka bahwa dia adalah ibu dari 15 anak. 15 anak yang dia besarkan dengan cinta dan keringatnya. Namun kini, saat usia tua datang, dia harus menghadapi kehidupan yang sulit sendirian. Sementara anak-anaknya telah dewasa dan memiliki kehidupan mereka sendiri. Kisah Nyonya Tam dimulai bertahun-tahun yang lalu, ketika dia masih seorang gadis muda yang cantik di sebuah keluarga miskin di barat. Dia menikah muda dengan Tuan Sau, seorang pria pekerja keras tetapi tidak lebih baik. Mereka membangun rumah tangga kecil dengan cinta dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Seiring berjalannya waktu, keluarga Nyonya Tam menjadi semakin ramai. Setiap anak lahir adalah sebuah kegembiraan, tetapi juga beban yang cukup besar bagi pasangan miskin itu. Nyonya Tam dan Tuan Sau harus melakukan segala macam pekerjaan untuk mencari nafkah, mulai dari menanam padi, bekerja untuk tuan tanah hingga menjual tiket lotre. Setiap sen yang diperoleh dihitung dengan cermat untuk memberi makan seluruh keluarga besar. Meski hidup sulit, Nyonya Tam selalu berusaha memberikan masa kecil yang sebaik mungkin untuk anak-anaknya. Dia begadang sampai larut malam dan bangun pagi-pagi, melakukan segalanya agar anak-anaknya memiliki makanan untuk dimakan dan pakaian untuk dikenakan untuk bersekolah. Makanan sederhana, tetapi penuh dengan tawa seluruh keluarga adalah kebahagiaan terbesarnya. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Nyonya Tam tumbuh dewasa, satu demi satu meninggalkan rumah yang miskin untuk memulai bisnis. Dia dan Tuan Sau harus menjual sebidang tanah kecil, rumah tua itu, agar anak-anak mereka punya uang untuk pergi ke kota, untuk belajar dan memulai bisnis. Mereka mengorbankan segalanya dengan harapan anak-anak mereka akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Dan memang, anak-anak Nyonya Tam berhasil. Mereka menjadi dokter, insinyur, guru, pengusaha. Masing-masing memiliki posisi di masyarakat, kehidupan yang stabil yang hanya bisa diimpikan oleh Nyonya Tam. Dia bangga dengan keberhasilan anak-anaknya, tetapi pada saat yang sama, kesepian diam-diam merayap ke dalam hatinya yang sudah tua. Ketika Tuan Sau meninggal karena sakit, Nyonya Tam tiba-tiba merasa kesepian di tengah kehidupan. Anak-anaknya kini memiliki keluarga sendiri, seolah-olah melupakan keberadaan ibu tua mereka. Panggilan telepon semakin jarang, kunjungan menjadi jarang. Nyonya Tam mendatangi setiap anak, berharap untuk tinggal bersama, tetapi hanya menerima penolakan yang halus. "Bu, rumahku sempit, tidak ada tempat untukmu." "Bu, istriku sangat pemilih. Aku khawatir kamu tidak akan cocok tinggal di sini." "Bu, aku terlalu sibuk dengan pekerjaan. Aku tidak punya waktu untuk menjagamu." Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk hati tua Nyonya Tam. Dia tidak menyalahkan, hanya diam-diam menelan air matanya. Dia berkata pada dirinya sendiri, mungkin dia sudah tua. Dia telah menjadi beban bagi anak-anaknya. Tanpa tempat berlindung,
Nyonya Tam kembali ke rumah kecil di pedesaan. Satu-satunya tempat yang tersisa setelah menjual semua asetnya untuk merawat anak-anaknya. Rumah itu tua dan bobrok, tetapi baginya, itu adalah tempat yang menyimpan banyak kenangan tentang masa bahagia yang telah berlalu. Untuk mencari nafkah, Nyonya Tam mulai membuat lumpia asam untuk dijual. Dia melakukan pekerjaan ini sejak anak-anaknya masih kecil untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sekarang, pada usia 85 tahun, dia harus kembali ke pekerjaan lamanya. Setiap hari, dia bangun jam 3 pagi untuk menyiapkan bahan, membuat lumpia, lalu membungkusnya dengan hati-hati dalam daun pisang. Pukul 9 pagi, dia mulai berjualan di jalan. Suatu hari, saat menjual lumpia asam di jalan yang biasa dilaluinya, Nyonya Tam tiba-tiba bertemu Hung, putra sulungnya. Hung sedang mengendarai mobil mewah, baru saja berhenti di sebuah kedai kopi di dekatnya. Jantung Nyonya Tam berdegup kencang, gembira sekaligus cemas. Sudah lebih dari setahun dia tidak bertemu Hung. Dia dengan gemetar mendekat, memanggil dengan lembut, "Hung, nak." Hung berbalik, matanya sedikit terkejut, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi tidak senang. Dia melihat sekeliling, seolah takut seseorang akan mengenalinya. "Bu, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Hung. Suaranya lembut tapi penuh kekesalan. "Aku menjual lumpia asam di daerah ini setiap hari. Nak, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini," jawab Nyonya Tam. Suaranya penuh emosi. Hung mengerutkan kening, ekspresinya semakin tidak senang. "Bu, aku ada janji penting. Jangan berdiri di sini lagi, kalau tidak orang akan melihat." Kata-kata Hung seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke hati Nyonya Tam. Dia terdiam, tidak percaya bahwa putra yang paling dia cintai dapat mengatakan kata-kata seperti itu. "Nah, apa kamu malu padaku?" Nyonya Tam bertanya, suaranya bergetar. Hung menghela napas, ekspresinya tidak menyembunyikan ketidaksenangannya. "Bu, aku adalah direktur sebuah perusahaan besar. Jika pelangganku melihatmu seperti ini, apa yang akan mereka pikirkan tentangku?" Nyonya Tam merasa hatinya hancur berkeping-keping. Dia mundur, air mata mulai mengalir. "Maafkan aku tidak tahu bahwa aku akan menjadi beban bagimu." Hung melihat sekeliling, takut seseorang akan mendengar percakapan itu. Dia buru-buru merogoh dompetnya, mengeluarkan setumpuk uang dan memberikannya kepada Nyonya Tam. "Ini, ambil uang ini dan pulanglah. Jangan berjualan lumpia lagi, itu berbahaya." Nyonya Tam melihat setumpuk uang itu, lalu kembali menatap putranya. Dia menggelengkan kepalanya, menolak untuk menerima uang itu. "Simpan saja. Aku masih sehat. Aku bisa mengurus diriku sendiri." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Hung berdiri di sana dengan ekspresi bingung. Dia berjalan pergi, setiap langkahnya terasa berat. Air matanya jatuh, membasahi lumpia asam di kepalanya. Kisah tentang pertemuan antara Nyonya Tam dan Hung dengan cepat menyebar di dalam keluarga. Anak-anaknya yang lain, ketika mereka mendengar berita itu, semuanya menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap sikap Hung. Namun, tidak satu pun dari mereka yang secara proaktif menghubungi atau mengunjunginya. Tui, putri bungsu Nyonya Tam, adalah satu-satunya yang tampaknya tergerak. Dia telah berkali-kali menelepon ibunya, tetapi kemudian berhenti. Tui merasa bersalah karena sudah lama tidak menghubungi ibunya, tetapi dia juga takut jika dia menelepon, ibunya akan ingin ikut dengannya. Kehidupan yang sibuk dengan pekerjaan dan keluarga kecil membuat Tui
merasa tidak punya cukup waktu dan ruang untuk merawat ibu tuanya. Sementara itu, Nyonya Tam melanjutkan kehidupan kesepiannya. Setiap hari, dia masih bangun pagi untuk membuat lumpia, lalu pergi berjualan di jalan. Meskipun tubuhnya semakin lemah setiap hari, dia masih berusaha untuk mempertahankan pekerjaan ini. Baginya, ini bukan hanya sumber pendapatan, tetapi juga cara baginya untuk merasa bahwa dia masih berguna, masih berharga. Suatu sore, saat Nyonya Tam perlahan-lahan berjalan di jalan yang dikenalnya, tiba-tiba hujan deras turun. Dia buru-buru mencari perlindungan, tetapi lumpia asam di kepalanya basah kuyup. Dia berdiri gemetar di bawah atap sebuah toko, memandangi hujan yang turun dengan hati yang sedih. Tepat pada saat itu, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita paruh baya melangkah keluar, memegang payung. Dia menyadari bahwa itu adalah Lan, putri ketiganya. "Bu, kenapa kamu di sini?" Lan bertanya, ekspresinya penuh kejutan. Nyonya Tam tersenyum lemah. "Aku menjual lumpia. Nah, hari ini hujan, jadi aku berlindung di sini." Lan menatap ibunya, lalu ke lumpia yang basah kuyup, ekspresinya rumit. Dia mengulurkan tangan untuk membelai rambut ibunya. Suaranya rendah. "Bu, mengapa kamu harus menderita seperti ini? Biarkan aku mengantarmu ke rumahku." Nyonya Tam menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, Nak. Aku bisa mengurus diriku sendiri." Lan menghela napas. "Bu, aku tahu aku tidak terlalu peduli padamu, tapi melihatmu seperti ini, aku merasa sangat sedih. Bagaimana kalau kamu tinggal bersamaku sebentar?" Nyonya Tam menatap putrinya, matanya penuh keraguan. Dia sudah terlalu terbiasa ditolak, jadi dia tidak berani mempercayai undangan Lan. "Apakah kamu serius? Kamu tidak takut aku akan menjadi beban?" Lan merasa hatinya diremas saat mendengar pertanyaan ibunya. Dia memeluknya. Air mata mulai mengalir. "Bu, maafkan aku. Aku salah. Ibu tidak pernah menjadi beban. Ibu adalah orang yang memberiku hidup ini. Aku tidak bisa memperlakukan ibu seperti ini." Nyonya Tam juga tidak bisa menahan air matanya. Dia memeluk putrinya, merasakan kehangatan yang telah lama dia dambakan. Lan membawa ibunya ke dalam mobil, lalu berkendara ke rumahnya. Dalam perjalanan, dia menelepon saudara-saudaranya, menceritakan situasi ibunya dan keputusannya untuk membawa ibunya ke rumahnya. Panggilan telepon itu seperti lonceng peringatan bagi semua anak Nyonya Tam. Ketika mereka sampai di rumah Lan, Nyonya Tam terkejut melihat sebagian besar anak-anaknya sudah ada di sana. Mereka berdiri berbaris di depan pintu, wajah mereka penuh penyesalan dan emosi. Hung, putra sulung yang pernah menolak ibunya, maju lebih dulu. Dia berlutut di depan ibunya. Air mata mengalir di wajahnya. "Bu, maafkan aku. Aku salah. Aku terlalu egois, hanya memikirkan diriku sendiri dan melupakan jasa ibu. Maafkan aku, Bu." Nyonya Tam mengulurkan tangan untuk membelai rambut putranya. Hatinya penuh emosi. "Ibu tidak menyalahkanmu. Ibu hanya ingin kalian bahagia." Setiap anak bergantian memeluk ibu mereka, meminta maaf karena telah mengabaikannya selama ini. Mereka berjanji untuk merawat ibu mereka bersama, tidak membiarkannya bekerja keras lagi. Tui, putri bungsu, mengusulkan sebuah ide. Mari kita bersama-sama membeli rumah besar, sehingga kita semua bisa tinggal dekat dengan ibu. Setiap orang akan memiliki ruang sendiri, tetapi kita tetap bisa merawat ibu setiap hari. Ide ini didukung oleh semua orang. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan uang untuk membeli sebidang tanah yang luas, membangun kompleks perumahan untuk seluruh keluarga.
Nyonya Tam duduk di tengah pelukan anak-anaknya. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia memandang setiap anak. Anak-anak yang telah dia korbankan sepanjang hidupnya untuk dibesarkan, sekarang telah menyadari nilai dari cinta seorang ibu. "Anak-anakku," katanya, suaranya bergetar karena emosi. "Ibu tidak butuh rumah besar atau banyak uang. Ibu hanya ingin kalian mengingat ibu, peduli pada ibu sudah cukup." Kata-katanya membuat semua anak semakin menyesal. Mereka memeluknya erat, berjanji untuk menebus tahun-tahun yang telah mereka abaikan. Sejak hari itu, kehidupan Nyonya Tam berubah total. Dia tidak lagi harus menjual lumpia asam. Sebaliknya, dia dirawat oleh anak-anaknya secara bergantian. Setiap hari, dia memiliki anak dan cucu di sisinya, mendengarkan ceritanya, memasak hidangan yang dia sukai bersamanya. Rumah baru keluarga Nyonya Tam dengan cepat dibangun. Itu adalah kompleks perumahan yang luas, dengan rumah utama untuknya dan banyak rumah kecil di sekitarnya untuk anak-anak. Setiap pagi, Nyonya Tam dibangunkan oleh tawa cucu-cucunya. Suara manis memanggil nenek. Nyonya Tam masih membuat lumpia asam, tetapi tidak untuk dijual lagi. Dia membuatnya untuk mengajar anak-anak dan cucu-cucunya, untuk melestarikan cita rasa kenangan, masa-masa sulit tetapi penuh dengan cinta. Setiap kali dia membuat lumpia, seluruh keluarga berkumpul, mengobrol dan tertawa bersama. Itu adalah momen yang paling dihargai Nyonya Tam. Hung, putra sulung yang pernah menolak ibunya, sekarang adalah orang yang paling merawatnya. Dia menghabiskan setiap malam untuk mengajak ibunya jalan-jalan, mendengarkan ceritanya tentang masa lalu. Melalui cerita-cerita itu, Hung benar-benar memahami pengorbanan yang harus dilalui ibunya untuk membesarkannya dan saudara-saudaranya. Lan, putri yang membawa ibunya pulang pada hari hujan itu, sekarang secara teratur menyelenggarakan pertemuan keluarga. Dia ingin memastikan bahwa semua saudara kandungnya memiliki kesempatan untuk dekat dengan ibu mereka, dan juga agar ibu mereka selalu merasa dicintai dan diperhatikan. Thuy, putri bungsu, memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya yang sibuk di perusahaan untuk membuka toko lumpia asam tepat di kompleks perumahan keluarga. Dia ingin melanjutkan profesi ibunya dan juga bisa dekat dengan ibunya setiap hari. Toko lumpia Thuy dengan cepat menjadi terkenal, bukan hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena kisah menyentuh tentang Nyonya Tam dan anak-anaknya. Setiap anak Nyonya Tam memiliki cara sendiri untuk mengungkapkan cinta dan terima kasih mereka kepada ibu mereka. Beberapa mengajak ibu mereka bepergian, beberapa menyelenggarakan pesta yang nyaman, beberapa menghabiskan waktu membaca buku untuk ibu mereka. Tetapi yang terpenting, mereka selalu memastikan bahwa ibu mereka tidak pernah merasa kesepian atau ditinggalkan lagi. Nyonya Tam, pada usia 85 tahun, akhirnya menikmati hari-hari bahagia yang pantas dia dapatkan. Dia tidak lagi harus khawatir tentang makanan, pakaian, dan uang. Tidak lagi harus bekerja di bawah terik matahari dan hujan untuk menjual lumpia. Sebaliknya, dia hidup dalam cinta dan perhatian anak-anak dan cucu-cucunya. Suatu hari, ketika seluruh keluarga sedang berkumpul di sekitar meja makan, Nyonya Tam tiba-tiba berbicara. "Anak-anakku, ibu ingin mengatakan ini kepada kalian. Ibu tidak menyalahkan kalian karena pernah melupakan ibu. Ibu mengerti bahwa setiap orang memiliki kesulitannya sendiri dalam hidup. Tetapi ibu senang bahwa pada akhirnya kalian telah menyadari nilai keluarga, cinta seorang ibu. Ibu bangga pada kalian semua." Kata-katanya membuat semua anak terharu. Mereka memeluknya,
berjanji untuk selalu mencintai dan merawatnya selama sisa hidup mereka. Kisah Nyonya Tam dan 15 anaknya secara bertahap menyebar di masyarakat. Itu menjadi pelajaran tentang bakti, tentang pentingnya keluarga. Banyak orang, setelah mendengar cerita ini, kembali mengunjungi orang tua mereka yang sudah lanjut usia, menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada cinta keluarga. Nyonya Tam, pada usia 85 tahun, telah menjadi simbol pengorbanan dan cinta keibuan. Dia bukan lagi wanita tua kesepian yang menjual lumpia asam di jalanan. Sebaliknya, dia adalah pusat dari keluarga besar, dikelilingi oleh cinta anak-anak dan cucu-cucunya. Setiap pagi, ketika dia bangun di kamarnya yang hangat, memandang ke taman hijau tempat cucu-cucunya bermain, Nyonya Tam diam-diam berterima kasih kepada kehidupan. Dia bersyukur atas kesulitan yang telah berlalu, atas pelajaran yang telah diajarkan kehidupan kepadanya dan anak-anaknya. Dan yang terpenting, dia bersyukur atas cinta yang dia nikmati. Kisah Nyonya Tam adalah bukti bahwa meskipun orang terkadang tersesat, pada akhirnya, cinta keluarga tetap menjadi ikatan terkuat. Itu dapat mengatasi semua rintangan, menyembuhkan semua luka, dan membawa kebahagiaan sejati bagi semua orang. Dan mungkin, itulah pelajaran paling berharga yang diajarkan Nyonya Tam kepada anak-anaknya, bahwa keluarga adalah tempat kita selalu dapat kembali, tempat kita dicintai tanpa syarat, dan tempat kita menemukan makna hidup yang sebenarnya. Ketika kisah Nyonya Tam dan ke-15 anaknya menyebar, itu tidak hanya berhenti pada menginspirasi orang untuk kembali ke keluarga mereka. Itu juga menciptakan gelombang perubahan dalam masyarakat, terutama dalam cara masyarakat memandang dan memperlakukan orang tua. Hui, putri bungsu Nyonya Tam, tidak hanya berhenti pada membuka toko lumpia asam. Dia mulai menyelenggarakan pembicaraan di komunitas, berbagi cerita ibunya, dan meningkatkan kesadaran tentang masalah orang tua yang ditinggalkan dalam masyarakat modern. Pembicaraan ini dengan cepat menarik perhatian banyak orang, dari kaum muda hingga orang paruh baya yang harus berurusan dengan merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Hung, yang merupakan pengusaha sukses, memutuskan untuk menggunakan bakat dan sumber dayanya untuk menciptakan perubahan yang lebih besar. Dia mendirikan yayasan amal bernama Rumah untuk Orang Tua dengan tujuan untuk mendukung orang tua yang kesepian dan mendorong keluarga untuk merawat kerabat mereka yang lebih tua. Yayasan ini tidak hanya memberikan dukungan keuangan tetapi juga menyelenggarakan program pelatihan tentang perawatan orang tua, konseling psikologis untuk orang tua dan pengasuh. Lan, dengan pengalamannya di bidang media, mulai memproduksi serangkaian film dokumenter tentang kehidupan orang tua di masyarakat modern. Serial ini tidak hanya menyoroti kesulitan yang dihadapi orang tua, tetapi juga menceritakan kisah-kisah indah tentang cinta antar generasi. Film tersebut telah membuat dampak besar, menyadarkan banyak orang tentang tanggung jawab mereka terhadap orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Anak-anak Nyonya Tam yang lain juga berkontribusi dengan cara mereka sendiri. Beberapa menyelenggarakan kelas untuk orang tua tentang teknologi, membantu mereka terhubung dengan dunia modern. Beberapa menciptakan program sukarelawan, menghubungkan kaum muda dengan orang tua tunggal, menciptakan hubungan cucu nenek yang bermakna. Nyonya Tam, meskipun usianya sudah lanjut, masih aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dia sering muncul di acara komunitas, berbagi ceritanya dan mendorong orang untuk menghargai kasih sayang keluarga. Citranya, seorang wanita tua berusia 85 tahun dengan senyum hangat dan mata yang cerah, telah menjadi simbol ketahanan dan cinta tanpa syarat. Upaya keluarga Nyonya Tam
telah menciptakan gelombang perubahan dalam masyarakat. Banyak perusahaan mulai mengadopsi kebijakan yang lebih ramah keluarga, memungkinkan karyawan memiliki waktu yang fleksibel untuk merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Pemerintah daerah juga mulai lebih memperhatikan masalah ini, menerapkan program untuk mendukung orang tua dan keluarga dengan orang tua. Setahun setelah Nyonya Tam dibawa pulang oleh anak-anaknya, seluruh keluarga mengadakan pesta besar untuk merayakannya. Pesta tersebut tidak hanya dihadiri oleh keluarga Nyonya Tam, tetapi juga oleh mereka yang terinspirasi oleh ceritanya. Selama pesta, banyak orang berbagi tentang bagaimana kisah Nyonya Tam telah mengubah hidup mereka. Seorang pria paruh baya berdiri, air mata mengalir di wajahnya. Berkat kisah Nyonya Tam, saya menyadari kesalahan saya. Saya kembali ke kampung halaman saya, membawa ibu saya yang sudah tua untuk tinggal bersama saya. Setiap hari merawat ibu saya adalah hari yang bahagia bagi saya. Seorang gadis muda juga berbagi. Kisah Nyonya Tam membuat saya menyadari bahwa kesuksesan dalam karier tidak ada artinya jika kita kehilangan kasih sayang keluarga. Saya telah memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tua saya, dan itu telah membuat hidup saya lebih lengkap. Nyonya Tam duduk di tengah pelukan anak-anaknya, mendengarkan sharing ini dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dia tidak menyangka bahwa kisahnya dapat menciptakan perubahan yang begitu besar. Ketika dia diundang untuk berbicara, Nyonya Tam perlahan berdiri. Matanya menyapu wajah-wajah yang dikenalnya di sekitarnya. Suaranya lembut tapi penuh emosi. Anak-anakku tersayang dan semua orang di sini. Ibu tidak tahu harus berkata apa selain terima kasih. Terima kasih kepada kehidupan karena telah memberi ibu anak-anak yang luar biasa. Terima kasih kepada anak-anak karena telah memberi ibu kesempatan untuk mencintai dan dirawat. Dan terima kasih kepada semua orang yang telah membuka hati mereka mendengarkan cerita kami. Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan emosinya, lalu melanjutkan. Ibu ingin memberitahu semua orang untuk tidak pernah terlambat menyadari nilai kasih sayang keluarga. Hargai orang yang Anda cintai saat mereka masih di sisi Anda, karena pada akhirnya cinta adalah hal yang paling berharga yang kita miliki dalam hidup ini. Kata-kata Nyonya Tam membuat seluruh ruangan hening dalam keharuan. Banyak orang tidak bisa menahan air mata mereka. Itu bukan hanya kata-kata seorang ibu untuk anak-anaknya, tetapi juga pengingat yang mendalam tentang nilai sebenarnya dari kehidupan. Ketika pesta berakhir, semua orang pulang dengan suasana hati yang penuh emosi dan kontemplasi. Mereka membawa serta tidak hanya kenangan indah, tetapi juga tekad untuk hidup lebih baik, untuk lebih mencintai. Nyonya Tam dibawa ke kamarnya oleh anak-anaknya, berbaring di tempat tidur dengan senyum puas. Dia melihat keluar jendela, di mana cahaya bulan bersinar dengan lembut, dan diam-diam berterima kasih kepada kehidupan karena memberinya kesempatan untuk menyaksikan dan menjadi bagian dari perubahan positif ini. Kisah Nyonya Tam dan ke-15 anaknya tidak hanya berhenti pada sebuah keluarga. Itu telah menjadi benih cinta dan bakti, bertunas dan menyebar di masyarakat, menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Dan mungkin itulah warisan paling berharga yang ditinggalkan Nyonya Tam untuk dunia, kesaksian hidup tentang kekuatan cinta keluarga dan kasih sayang manusia.